di depan sini grogi, sebab di sebelah kanan kiri saya ada yang lebih ganteng, sebelah kanan ada yang menggoda. Auratnya kelihatan. Jadi tolong jangan ngelirik ke situ ya. Juga jangan ngelirik ke situ. Oh, dibalik. Oke. Sekali lagi senang saya bisa kembali ke rumah saya ya. Nah, teman-teman, kita semua ada di sini biasanya tentunya kita ingin mencapai yang namanya kaya, betul nggak sih? Kok cuma 2 orang? Kaya ya? Oke. Saya tulis di kanan atau di kiri? Tentukan dong. Siapa yang mau milih ke kanan? Oke. Lawannya apa di sini nanti? Miskin ya. Kaya, hebat, apa lagi? Tanda kutip, sukses, saya kasih tanda kutip. Lalu yang terakhir kita suka dengan kata paling, titik-titik. Paling apalah yang bagus-bagus ya. Lalu kemudian di sebelah kirinya kita tulis ya. Miskin, di sini hebat, lawan katanya apa? Payah. Sukses di sini tanda kutip gagal. Kalau paling kita biasanya kata biasa. Sebagian besar kita mungkin bahkan semua kita maunya yang di sebelah kanan, betul ya? Dan nggak salah sih. Dan teman-teman, minggu lalu kita sudah dengar dari Kak Andre bahwa ada 4 hal yang kita perlu lakukan untuk membangun relationship. Greater together. Ya, masih ingat? Apa? Masih ingat? Selfless. Di bawah? Humility. Care. Forgiveness. Buka aja catatan ya. Lalu ada 4 hal katanya yang merusak hubungan. Masih ingat? Di sini egois atau selfish. Di sini apa? Pride. Di sini apa? Insecure. Insecurity ya. Lalu di sini apa? Resentment. Tulisnya betul apa enggak sih? Pakai C ya? Pakai T enggak sih? Pakai T ya. Udah gitu deh pokoknya ya, baca aja sendiri. Nah teman-teman, hari ini saya mau menyambung berkaitan dengan apa yang kita sudah dengar, bahwa kita udah belajar kemarin. Selama kita ada di sini, katanya kita membangun hubungan. Dan kalau kita ada di sini, kita merusak hubungan. Apa hubungannya sih dengan kaya dan miskin? Tahu gak saudaraku, ini berita buruk atau berita baik, saya nggak tahu. Anda bisa tetap di sini dan kaya. Jangan Anda pikir bahwa kalau Anda ada di sini nih, bakalan miskin. Atau pasti miskin. Enggak loh. Anda memilih di sini, memang merusak hubungan. Tapi ini nggak tahu nih kabar baik atau kabar buruk. Banyak yang sukses loh. Banyak yang kaya loh. Sebagian besar yang orang kaya yang hari ini ada di Indonesia, di muka bumi, sebagian besar itu di sini. Ya tuh ya.
Silakan keliling, silakan cek. Kabar baiknya Anda pengen di sini kan? Saya mau kasih tahu, mayoritas ada di sini. Ya, mayoritas ada di sini. Silakan cek. Sehingga ada norma mengatakan bahwa kalau lu mau kaya, ya lu mesti egois. Kalau lu mau kaya, ya lu mesti ada sombongnya dong. Anda mungkin nggak setuju dalam hati, ya, tapi ini kenyataan. Silakan cek. Dan saya mau kasih tahu juga, ini nggak tahu kabar baik, nggak tahu kabar buruk, di dunia ini mayoritas adanya di sini. Begitu majoritinya yang kelompok ini, sampai kita pikir ini loh yang benar. Apalagi kalau kemudian ternyata sebagian besar orang kaya ada di mana? Ada di sini. Sehingga kita semua, baik di panggung, baik di bawah panggung, atau di YouTube, media sosial dimanapun, ketika kita bicara kita ingin mencapai dream kita, Anda sadar nggak sadar yang bicara itu orang-orang ini loh. Nah teman-teman, hari ini saya mau bicara betul-betul sesuatu yang bukan di atas. Tadi kita udah dengar dari Edo ya, sukses, oke, good. Tapi saya mau ajak kita nengok di titik di mana adalah titik terendah. Kenapa? Karena judul hari ini adalah berdamai dengan diri. Teman-teman, semua orang ketika menerima kesuksesannya nggak susah. Merayakannya nggak susah. Tetapi ketika kita menyadari, kita ketemu situasi, kita dibenturkan dengan satu keadaan di mana kita harus mengakui bahwa kita gagal. Kita harus mengakui bahwa yang kita lakukan itu salah. Bahwa apa yang kita yakini ternyata keliru. Ajaran-ajaran yang bahkan kita udah ajar ternyata salah. Itu malunya nggak ketulungan bukan? Seperti kita harus ngejilat ludah kita lagi, seperti kita tuh harus membuka kuburan peti mati yang di dalamnya tuh justru adalah diri kita. Berdamai dengan diri itu ternyata nggak gampang. Saya mau kasih tahu, kenapa orang nggak mau pindah ke sini? Karena mereka nggak berani berdamai dengan diri. Mereka nggak berani. Mereka lebih senang ada di sini. Dan mereka ngotot di sini, walaupun mereka tahu ini adalah lubang yang dalam yang mereka gali. Tapi lubang yang mereka gali itu begitu besar sehingga mereka bilang, gua walaupun begini, tapi ternyata gue sukses kok. Lu suka nggak suka, tapi lu mesti ngaku kan, bahwa yang gue lakukan ternyata sukses. Padahal sebenarnya mereka ada di posisi ini. Tapi kesuksesan ini bisa menutupi semuanya. Dan kita masyarakat yang nonton, kita nggak peduli dengan ininya. Yang penting kita lihat ininya. Nah teman-teman, baru aja saya didatangi, bukan datangi ya, kita ngobrol, ketemu dan dia minta bantuan. Dia seorang yang selama ini memamerkanlah kesuksesannya. Saya udah kenal dia beberapa lama dan saya nggak tega ngomong apapun,
tentang dirinya, karena saya nggak punya kewajiban. Tapi beberapa saat yang lalu dia ada dalam keadaan yang sangat-sangat, menurut saya, disitulah saatnya dia berani atau tidak untuk berdamai dengan diri. Dia minta saya pegang tangannya, saya bilang, lu depresi lu urusan berapa kilo? Sekian belas kilo. Udah 2 bulan ini nggak bisa tidur katanya. Terus dia suruh saya pegang. Saya bukan tangan wanita ini, kalau ini saya pegang. Dia laki-laki berbulu pula. Saya agak rasanya gimana gitu ya. Dia nggak minta saya pegang, tapi saya tahu maksudnya dia mau tunjukin tangannya tremor. Lalu dia cerita, tapi sebenarnya apa yang dia ceritakan sederhana. Kenapa dia nggak bisa tidur? Karena dia nggak bisa berdamai dengan diri. Kenapa dia gemeter, stres, depresi? Karena dia nggak bisa berdamai dengan diri. Nah, hari ini saya mau share 4 hal. Yang pertama, untuk kita bisa berdamai dengan diri, kita perlu accept sepenuhnya. Menerima sepenuhnya. Apapun kenyataan yang sudah dan yang sedang terjadi. Orang ini berkali-kali bilang kalau 6 bulan yang lalu gue nggak gini. Ya dia selalu balik. Dia nggak terima situasi ini. Saudara, ketika seseorang tidak berani mengakui dan menerima kesalahannya, itu membuat dia tidak melihat alternatif. Banyak agent dan leader ketika dia terus lakukan sesuatu dan sebenarnya salah. Leadernya udah mau kasih tahu bilang itu salah. Ngotot di situ. Leadernya udah berkali-kali sampai bosan leadernya. Mungkin leadernya bilang ya udahlah, nanti biarin kebentur sendiri. Nah udah kebentur, nggak dapat penghasilan, nggak closing, nggak punya tim. Biasanya mulai apa? Bukan mulai berdamai dan mau mengaku, saya salah, Kak, tolong saya ditunjukin. Atau tolong saya sekarang sadar saya salah, tuntun saya. Karena kita membutuhkan keberanian untuk kita berani mengaku bahwa benar kata lu, gua salah. Itu perlu keberanian, saudara. Gak banyak lu yang berani begitu. Sehingga apa? Udah salah juga ngotot. Dia menggunakan ketekunan di tempat yang salah. Dia resilient dalam kebodohannya. Karena dia dengar ceramah, dengar motivasi berkata harus resilient. Jadi dia bilang sama leadernya, walaupun dia udah gak ada hasil, walaupun salah, tetap dia bilang, Kak, tapi kan paling gak gue resilient katanya. Nah orang-orang yang seperti ini, dia tidak berani menerima, yes, saya salah, saya gagal, saya perlu berbalik. Teman-teman, orang yang seperti ini menjauhkan diri dari orang-orang yang mencintainya. Leader yang mencintainya kasih nasihat, sampai pegel, sampai bebusa, sampai udahlah terserahlah. Sebenarnya leadernya mencintai, tapi ini rada auban, rada keras kepala, keras hati. Ya. Auban ngomong-ngomong ngerti ya. Kalau nggak ngerti tanya sebelahmu. Jadi orang yang seperti ini akan makin frustasi karena makin banyak orang meninggalkan dia. Sebenarnya bukan ditinggalkan, dia yang nggak mau terima saran, nggak mau terima nasihat, dan nggak mencari nasihat juga. Dan kalau dikasih nasihat langsung ditangkis, dibantah, dan dia punya segala cara untuk membantah. Dan akhirnya orang juga bosen dan pegel lah, nyerah lah, terserah lu lah. Nah orang yang seperti ini, saya yakin kita semua pasti pernah mengalaminya. Saya alami ini waktu tahun 2000,
Berarti udah 25 tahun yang lalu, 20 tahun, 24 tahun lalu. Saya dalam keadaan betul-betul sebenarnya sudah titik di mana ya mungkin tremor tadi atau apa. Cuma saya enggak sadar. Jadi orang yang udah dalam keadaan gini nih bahkan enggak sadar. Ingat ya, sampai titik di mana terendah itu biasanya kita udah enggak sadar. Saya beruntung ada seorang teman, dia warga Amerika, dia berkunjung, sengaja cari saya, dia dengar saya mengalami sesuatu, rumah tangga saya berantakan, tiap hari saya ke klub, dan saya juga nggak berdoa, nggak beribadah dan sebagainya. Dan dia ketemu saya, lalu dia bilang gini, Sam, lu udah depresi, lu perlu ketemu psikiater. Dia telepon ke kedutaan Amerika di Jakarta dan tanya psikiater mana yang direkomendasi, lalu dia teng-teng saya untuk ketemu psikiater. Oh ya, saya belum sapa mereka yang ada di online ya. Hai semuanya, sorry saya tadi lupa menyapa. Dia teng-teng saya, lalu kemudian sejak itu saya tiap minggu selama 5 bulan ketemu psikiater, dikasih obat, dan mulai proses otak saya mulai bisa menyadari, oh iya gue stres ternyata ya. Ternyata gue kemarin-kemarin gak bisa mikir. Antara perasaan, antara pikiran, antara mulut, semuanya gak sinkron. Ingat, kita membutuhkan somebody, kita membutuhkan seseorang. Dan ingat, Anda juga dibutuhkan oleh orang. Beruntung. Kenapa teman saya ini saya seperti cuek, tolak, nyangkal, saya denial bahwa enggak gue baik-baik saja. Enggak bisa, lu enggak baik-baik saja. Saya beruntung punya seorang teman yang memaksa saya. Bilang sama sebelahmu, kamu punya teman, punya leader yang bisa memaksa lu. Di Legacy salah satu yang kita syukuri bahwa di sini Anda disediakan atau ada orang yang bersedia memaksa walaupun Anda nonjok dia. Walaupun Anda ludahin dia, Anda tendang, tapi dia tetap masih bersedia maksa Anda. Kenapa? Karena ketika kita dalam keadaan yang hancur itu, kita denial, kita bahkan kita menyangkal seandainya kita ketemu Tuhan pun kita akan sangkal. Nah teman-teman, psikiater ini menolong saya setelah beberapa bulan. Saya direncanakan untuk Desember berangkat ke Amerika untuk konseling. Sebelum saya berangkat, 2 minggu sebelum berangkat, saya datangi rumah papa mama. Dan saya mau pamit, minta doa restu. Lalu papa saya tanya, apa sih sebenarnya yang kamu telah buat? Kamu mesti ngomong. Karena kamu anak saya. Apapun yang terjadi dan apapun yang kamu buat, kamu tetap anak saya. Lalu saya bilang, saya ini, nggak usah saya kasih tahu kan ya. Yang saya nggak lakukan, yang saya nggak lakukan, ngebunuh, judi, nipu orang, itu yang nggak lakukan. Yang saya nggak sebut, berarti Anda tahu sendiri. Dan bapak saya, oh ya, narkoba enggak, saya bilang. Terus bapak saya, oke, kamu tetap anak saya. Mari kita perbaiki. Teman-teman, ini kata-kata buat saya sama sekali saya nggak ngarepin. Karena bapak saya bukan konselor, dan nggak pernah bapak saya ngomong seumur hidup kalimat ini. Dan buat saya, ini seperti apa ya? Ini nggak pernah saya ngarepin, nggak pernah saya dengar. Dan mungkin kalau konselor ngomong, buat saya ini, oh ya dia udah sekolah konseling, jadi dia tahu caranya treatment kan. Lah bapak gua nggak sekolah konselor, biasanya dia marah-marah kalau saya salah. Kali ini dia bilang, apapun yang kamu lakukan, kamu tetap anak saya.
Saat itu saya tahu kalau Bapak saya accept saya. Ingat, dalam keadaan seperti ini Anda membutuhkan somebody yang accept Anda. Semoga Anda punya somebody untuk accept Anda. Dan kalau Anda ada, hargai itu. Itu nggak murah. Itu nggak sederhana. Dan waktu saya sadar bahwa ayah saya itu accept, disitulah langkah pertama saya mengaccept diri saya. Itulah langkah pertama saya mengaccept kenyataan, yes, gua udah hancur. Apa sih artinya kita accept? Artinya kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Anda nggak bisa lagi ngebela diri, Anda nggak bisa lagi menjelaskan, Anda nggak bisa lagi membuktikan, bahkan Anda nggak bisa lagi merasa dirimu sanggup untuk memperbaiki dirimu. Itulah artinya accept sepenuhnya. Teman-teman, Anda nggak ngalami sehancur saya mungkin, tapi cuma Anda udah berbulan-bulan sampai Agustus Anda belum berhasil. Saya mau kasih tahu, nggak usah nunggu tahun depan. Baru Anda benjot lalu bilang, iya gua gagal. Anda nggak usah sampai titik di mana seperti saya, bahkan saya udah nggak bisa apa-apa. Tapi semoga hari ini Anda berani untuk berkata, yes, saya gagal. Kenapa? Karena orang yang pride, dia nggak berani ngaku. Dan biasanya udah pride gini, egois pula. Dan orang yang seperti ini biasanya cari korban, karena dia egois. Yang salah siapa? Leader, prudent, ada pakai apa nih namanya? Repressing. Ada aja yang disalahin. Cari korban. Kenapa? Karena lu nggak mau ngaku bahwa lu yang salah. Jadi mesti dicari siapa yang salah. Itu buat orang towards, nyerang. Tapi buat orang away from, Anda playing victim. Anda bilang lu jadi korban. Sebenarnya sih sama aja, dua-duanya tetap mau nyalain orang. Satu minta dikasihanin, satu nyerang. Dan orang-orang yang seperti ini ya udah jelas lah insecure dan alasannya gue terluka. Gue gak mau banyak yang melukai, komplit. Tapi dengar baik-baik, saya kabarin lagi. Lu mau tetap di sini silahkan, karena lu bisa kaya. Tapi terserah Anda mau jalur yang mana. Tentunya saya berharap Anda ada di sini. Dan Anda bawa di sampai sini. Ada yang bilang yes? Teman-teman, ketika orang yang menyangkal untuk menerima dirinya, tetap di sini. Anda jangan pikir ini semuanya preman, ya, pencopet, penjahat, pelacur. Enggak loh. Di sini orang-orang yang profesinya kadang-kadang, ya karena saya Kristen saya berani ngomong ya, supaya enggak penistaan agama. Pendeta, ada yang di sini. Kaya pula, hebat pelayanannya. Tapi ada di sini loh. Ya kemarin Anda yang lihat nilai sendiri. Dokter, tadi ya, jenderal, dosen, yang semuanya oke kok secara profesi. Nah teman-teman, jadi untuk berani accept dirimu itu perlu keberanian. Perlu untuk Anda sadar bahwa kalau Anda tidak lakukan, itu artinya Anda sedang menggali lubang, Anda gak berani balik arah atau cari arah lain, tapi Anda terus ke bawah. Karena Anda merasa dirimu benar, nolak semua saran orang lain, lalu terus sampai apa? Sampai Anda pikir yang penting gue sukses. Sekali lagi, orang yang seperti ini
Selain dia menjauhkan orang-orang yang mencintai dia juga mempersulit Tuhan. Walaupun Tuhan nggak pernah bisa dipersulit. Artinya sebenarnya Tuhan sudah sediakan solusi. Tapi mata dia tertutup. Seolah-olah Tuhan tidak ada, tidak menolong. Sebenarnya Tuhan sudah memberikan banyak jawaban. Tapi dia nggak bisa lihat. Saya sebut itu artinya mempersulit Tuhan. Dan repotnya orang-orang ini suka ngumpul sama orang sejenis. Apalagi kalau mereka senang sekali. Hati-hati, majority nggak selalu baik dan benar. Orang yang tidak berdamai dengan dirinya atau tidak accept itu sebenarnya juga lagi perang dengan dirinya. Dan sebenarnya dia menderita. Nah teman-teman, orang yang berani berdamai bukan berarti pasrah. Bukan berarti Anda jadi orang yang pengecut. Bukan, justru Anda pemberani. Justru Anda orang yang berani membuka peti mati itu dan menerima kenyataan, mencium bau busuk itu. Dan Anda mulai langkah yang kedua. Sekali lagi, kita banyak buang waktu di sini. Enggak keluar-keluar dari proses ini. Saya beruntung, ada sahabat yang maksa saya. Ada sahabat yang Tuhan kirim lalu saya sambut. Ada ayah yang selama ini buat saya menghukum saya, tetapi kok tiba-tiba tumben dia ngomong itu. Yang kedua, Anda perlu menyadari bahwa being Anda itu bukan masalah, yang masalah itu doing. Orang yang gak berani accept dan gak berani berdamai itu karena mereka selalu berpikir yang mesti dihajar itu being. Itu sebabnya banyak kecekcokan, banyak pertengkaran, banyak permusuhan, banyak perpecahan. Ini karena ini dua nih. Nggak diberesin, nggak berani terima, dan Anda pikir beingnya diri dan beingnya orang lain. Mulai sekarang Anda menyadari bahwa yang jadi masalah itu doing. Ya. Saya habis ini memberi kesempatan kita tanya jawab. Lalu yang ketiga, kita membutuhkan waktu. Anda perlu sabar. Saya alami itu 2004. Saya balik ke istri saya 2010, 6 tahun. Dan kemudian saya betul-betul menurut saya nih, kalau motor mah bisa masuk ke sirkuit gitu ya, itu 2021. Terima kasih Legacy menemani saya. Saya bukan menemani Legacy. Tadi kalau Sansan bilang saya menjadi manfaat, saya mau kasih tahu. Legacy, Andre, keluarga besar kalian ini, Victor ya, siapa lagi ya? Yang kita punya We Not Me, ada. Ya, yang ada di sini, oh ada Philip di belakang ya. Philip kalau gini kok kelihatannya, saya ngeliatan Victor tapi rambutnya hitam. Kalian udah menemani saya berproses dari 2014 sampai 2021. Dan saya sekarang bersyukur dan bangga bahwa saya berhasil untuk accept dan berani menerima semua kejelekan saya. Semua kegagalan saya, semua ketololan saya. Sekali lagi banyak orang yang bodoh, ini saya bilang bodoh.
tapi dia pintar menggunakan kebodohannya sehingga dia kaya. Yang lebih celaka adalah udah bodoh, nggak kaya. Udah bodoh, dia bodoh pula menggunakan kebodohannya. Ya, tapi ada orang sebenarnya sudah cerdas di sini. Tapi dia bodoh menggunakan kecerdasannya. Saya berharap Anda cerdas dan Anda cerdas menggunakan kecerdasan Anda. Ya. Nah, jadi hari ini saya mau Anda menyadari bahwa hal yang keempat, tadi 3, yang keempat ya ini, mayoritas di dunia ini. Dan mayoritas orang kaya di dunia ini. Dan saya harap di sini, greater together bukan di sini, tapi Anda semua di sini. Yes? Cara satu-satunya Anda mulai belajar jadi orang yang lembut hati. Sekalipun, maaf ya, sekalipun kucing bisa ngomong negor Anda mau terima. Sekalipun mungkin tukang parkir yang kasih nasihat, kita mau lembut hati, kita terima. Jangan cuma kalau orang yang di sini aja nasihat baru kita mau terima. Izinkan diri kita jadi orang yang lemah lembut. Sekalipun orang ini biasa, tapi kita izinkan untuk kita bisa belajar. Kenapa? Karena kita orang-orang yang berani menghadapi kegagalan. Orang yang berani menghadapi kegagalan justru adalah orang yang pasti sukses. Orang yang tidak berani menghadapi kegagalannya, mungkin Anda masih sukses. Tapi satu kali ketika Anda jatuh, Anda nggak tahu caranya bangkit. Jadi apa artinya berdamai dengan diri? Sederhana. Berhenti menyangkal. Dan katakan, saya sebenarnya being saya baik, tapi doing saya yang gagal. Dan akui semua kegagalan. Dan kalau nggak menghasilkan, tanya kepada orang lain. Kenapa gue nggak jalan? Apa yang gue lakukan salah? Dan Anda bersedia mengoreksinya. Silakan kalau ada yang mau pertanyaan. Ada 2 orang. 2 orang atau 3 orang pertanyaan. Nggak usah, cukup ini. Ada pertanyaan? Baik. Nomor 2, doing-nya. Kalau bicara tentang nomor 2, tentang doing-nya Kasam, boleh nggak ada apakah contoh apa yang Kasam punya untuk boleh kita lebih relate gitu Kasam? Oke. Saya mau cerita bahwa berantakannya saya itu ketika saya bertengkar dan mau cerai dengan istri saya. Pertama karena tentunya istri saya merasa dilukai, merasa dikhianati. Karena kebetulan saya punya pengalaman affair dengan wanita. Dan kebetulan saya pria yang normal, kalau melihat gadis yang cantik rasanya suka ngelirik. Terus kemudian, ya maksud saya istri saya nggak bisa percaya saya, dan saya juga jadi menganggap diri saya nggak bisa dipercaya. Saya juga menganggap diri saya bukan pria yang baik, bukan pria yang setia. Tapi saya di satu sisi juga harus menutupi itu kan. Nggak mungkin saya bisa mengakuinya kan. Gimana? Tapi saya harus terima kenyataan bahwa itulah diri saya. Beda dengan sekarang. Saya berani accept dengan kenyataan. Bulan November tahun lalu saya ke Bali, saya telepon teman saya di Jakarta, dia bilang, gue pusing, kenapa setiap buka pintu di depan ada kolam renang. Banyak bener yang pakai bikini, udah lama juga gue gak ke Bali, jadi gak ngeliat bikinian. Pusing kepala gue. Udah doain ya. Saya harus punya komunitas di mana saya mesti bisa cerita apa adanya. Kenapa? Nothing wrong with me. Tapi ada masalah dengan doing-nya. Dan saya berproses.
saya berproses, lalu kemudian saya seperti mendapat mendapat pemahaman atau inspirasi. Saya lihat matanya. Jadi setiap kali saya ketemu, kalau laki-laki saya nggak pusing ya. Mau ganteng kayak apa. Kalau yang kayak gini kan ada pusing saya. Pakai bikini pula kan gitu. Nah, lalu saya mulai sadar, saya lihat matanya. Saya belajar, saya lihat matanya. Karena mata adalah jiwa seseorang. Jadi saya melihat dia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang kalau saya lihat dia sebagai pribadi dari Tuhan, rasanya semuanya nggak jadi masalah. Nah, kemudian saya lewatin berapa hari di situ. Saya mulai bisa mengatasi. Nah, saya butuh orang, butuh teman, dan butuh keberanian untuk bisa melakukan itu. Dan biasanya nggak ada yang berani. Ya dah? Oke? Tentu masih banyak hal-hal lain. Tapi intinya banyak hal yang kita nggak berani ngaku. Karena memalukan kan. Gila lu, penceramah legacy baru ngeliat bikini aja lu. Kan gitu. Ntar gue dimarahin Benny, dimarahin Rehan. Atau kita salahin. Salah yang pakai bikininya gitu ya. Semoga ini menolong ya, Ben. Bikini. Kasam, thank you banget. Kasam, Ya. dalam perjalanannya Kasam itu faktor-faktor apa saja yang membuat akhirnya maksudnya tadi kalau bicara dengan doing ya dan accept, ada faktor misalkan ada perjalanan mungkin spiritualnya, ada perjalanan tadi ada orang-orang yang di dekat Kasam itu ya Kasam memilih mungkin itu kan orang-orang yang membuat Kasam bisa berubah. Nah itu faktor-faktor apa aja Kasam yang apa ya yang membuat Kasam akhirnya melakukan 2-3 hal tadi ya, perjalanan itu Kasam. Ada perjalanan yang membuat Kasam bisa jadi tenang dan lain sebagainya itu. Oke. Pertama teman saya dari Amerika ini menolong, paling enggak psikiater kasih obat. Jadi saya mulai bisa pikir. Saya seorang Kristiani, tapi saya mendapat manfaat dari buku yang ditulis oleh rohaniwan Hindu. Namanya siapa saya udah lupa, tapi dia apa? Pak Merta atau apa lupa. Tapi dia trainer, motivator, tapi dia Hindu. Dan dalam bukunya menurut saya ide tentang menerima diri dan berdamai dengan diri itu bukan berarti di kitab suci saya nggak ada, tapi seperti ketutup aja. Tapi lewat bukunya Pak Merta ini, itu memberikan sebuah saya, oh iya saya mesti menerima. Di bukunya dia bilang gini, kalau lu bisa mentertawakan dirimu dengan bebas, artinya lu udah mulai sehat katanya. Dan kalimat ini buat saya benar juga ya. Jadi selama di Amerika itu saya melihat itu. Yang kedua, mulai saya berdoa. Dan dalam berdoa itu saya mulai menyadari bahwa Tuhan tidak menolak saya, tidak membuang saya. Tuhan yang penuh rahmat, penuh kasih sayang itu sama sekali dia tidak membuang saya. Oke. Nah, jadi beberapa perspektif ini menolong saya untuk berani melihat diri saya. Dan mulai saya tulis. Kebetulan konselornya bilang, silakan tulis. Jadi saya mulai menulis. Semua borok saya, semua salah saya mulai nulis, saya mulai lihat. Saya admit, saya akui, oh iya. Sebelumnya saya menyalahkan istri saya yang salah, saya menyalahkan orang lain yang salah. Tapi waktu itu saya mulai bilang, oke. Pertama kali ke psikiater, pertemuan kedua tentunya. Pertama sama orang Amerika ini, yang kedua sendirian. Saya udah ngoceh 1 jam, dia cuman kalimatnya gini, Samilton
Pak Samiton sadar nggak dari tadi Pak Samiton bilang seharusnya istri begini, seharusnya ini begitu. Lalu dia nanya gini, memang Pak Samiton bisa mengendalikan mereka? Tiba-tiba saya, karena mungkin cara ngomongnya pas, saya tiba-tiba sadar ya, saya sudah mau mengendalikan hal-hal yang di luar kendali saya. Dan saya mulai dikasih obat, makin lama makin sadar. Langsung saya pulang bikin email address, karena saya waktu itu belum punya email pribadi, mulai bikin email address tahun 2000-an itu ya. Tidak harus @yahoo.co.id. Itu alamat address saya, supaya apa? Setiap kali tidak harus. Dan itu menjadi bekal saya. Nah itu pengalaman-pengalaman step-step spiritual yang menurut saya step by step butuh waktu. Sabar dengan dirimu dan akhirnya Anda bisa melihat satu sosok yang tentunya udah lanjut seperti saya gini, tapi saya nggak merasa kecewa dengan 24 tahun yang saya lewatin ini. Tentunya banyak orang berkata sayang ya, lu begini. Saya bilang enggak, saya enggak sayang. Saya merasa bahwa saya bersyukur saya bisa punya pengalaman itu. Dan saya bisa bagikan supaya kalian enggak usah ngalami seperti itu. Oke. Kalau ada pertanyaan nanti bisa tanya di ruangan lain. Saya mau Anda berdiri semua, bikin kelompok 4-4. Berdiri, balik badan buat yang bisa balik badan. Bikin kelompok 4-4, silakan Anda share, diskusi, belajar apa dari materi ini. Silakan. Supaya kita bisa lakukan internalisasi sedikit. Itu aku udah laser
Udah baik sih, tinggal ada bekasnya. Satu menit lagi, silakan duduk. Oke, silakan duduk. Bilang terima kasih sama tim Anda. Bilang terima kasih sama teman diskusi Anda. Silakan duduk. Nanti lagi. Siapa yang mau belajar untuk menerima dan berdamai dengan diri? Silakan duduk. Teman-teman, kenapa Anda menjadi orang yang tidak bisa mudah merekrut? Karena Anda nggak menerima mereka. Mereka nggak merasa diterima. Kenapa? Dirimu aja nggak bisa terima dirimu. Ngerti nggak? Ketika Anda nggak berdamai dengan diri, Anda mau kerja keras gimana pun sebenarnya Anda nggak bisa. Makanya orang yang mau sukses di asuransi, jarang kelompok ini. Tapi andaikan orang yang di kelompok ini mau sukses di asuransi, dia nggak akan bilang bahwa ini adalah urusan one on one. Tapi ini adalah urusan sistem bisnis. Jadi banyak orang-orang yang maju ke sini ketika selalu yang dia proklamirkan dan dia pamerkan dan dia promote adalah ini adalah bisnis, masa depannya adalah rekrut dan sistem, dengerin baik-baik. Ada kemungkinan mereka bukan orang yang mudah terbuka dengan dirinya. Mereka nggak mau didekati juga. Dan mereka nggak akan pernah cerita ke siapa-siapa. Saya pernah ketemu seorang, saya sebut pengkhotbah ya karena dia memang pengkhotbah di agama saya. Saya ketemu 3 kali nggak pernah eye contact. Kemarin saya ketemu dengan teman yang udah 19 tahun sama dia. Saya tanya, lu pernah eye contact? Teman saya baru sadar. Iya lu nggak pernah. Gila 19 tahun. Gue sekarang baru sadar kalau gue nggak pernah eye contact katanya. Jadi kalau ngomong gimana? Yang ngomong ngelengos aja. Kita perlu pergi makan ya. Nanti kita mesti nggak pernah eye contact. Padahal kalau dia di atas panggung mimbar, ya, nah teman-teman, orang yang tidak bisa berdamai dengan diri, nggak mungkin dia selfless, nggak mungkin dia humility, nggak mungkin. Dia nggak berani untuk mengakui. Makanya orang yang seperti ini pasti suka memamerkan dan membandingkan dan sebagainya. Makanya gampang sakit hati kalau ada orang yang lebih hebat ataupun bla bla bla. Dan udah pastilah nggak bisa care. Yang parah adalah nggak bisa mengampuni. Ngampuni diri sendiri aja nggak bisa. Bagaimana mengampuni orang lain? Bagaimana Anda bisa mengampuni klien, nasabah yang kebetulan memang mau komplain, mau marah, mau kecewa, Anda langsung reject. Wah, pokoknya macam-macam lah ulahnya. Jadi saya berharap apa yang saya share ini bisa bermanfaat untuk hari depan Anda. Greater Together, sukses. Wow. Tepuk tangan sekali lagi dong, paling meriah buat Kasam. Thank you banget Kasam. Oke, teman-teman boleh tunjuk Kasam dan bilang Kasam. Belum bareng-bareng ya. Tunjuk Kasam dan bilang Kasam. Lu parah banget. Oke.
Oke, bilang ke kiri kanannya, gue juga tahu lu parah juga sih ya, gue tahu lu. Thank you Kasam. Oke, oke, bedanya adalah Kasam udah accept dan Kasam boleh cerita. Ya, kebanyakan dari kita parah juga ya, parah juga, cuma belum cerita aja. Sekali lagi tepuk tangan paling meriah dong buat Kasam dong. Oke, silakan duduk, silakan duduk. Oke, so saya baru baca buku ini belum beres. Kan Kasam ngobrolnya dalam ya, saya coba ngobrol tambahan. Ada buku bagus yaitu ini buku dari survivor waktu zaman dulu Eropa Nazi ngebunuh berapa juta orang gitu ya di Eropa. Dia survivor, Viktor E. Frankl. Dia psikologis, dia survivor. Waktu kemarin lagi baca bukunya, dia ada sebuah statement dalam bidang psikologi menarik banget. Yaitu katanya bilang begini nih, delusion of reprieve. Oke. Delusion of reprieve. Sorry. Delusion, delulu gitu ya. Of reprieve. Apa ini? Jadi tawanan yang masuk ke camp-camp sana, oke, sebelum dia masuk ke chamber gas segala macam, waktu dia datang, dia itu punya delusi bahwa dia itu akan hidup katanya. Dia ngeliatin orang, oh yang udah setahun cukup sehat, pipinya cukup gemuk, ada kemerah-merahan, oh kayaknya gue bakal hidup. Nah ini itu delusi. Faktanya bilang bahwa di sana jauh lebih banyak yang mati daripada yang hidup. Tapi di bidang manapun, bahwa orang ketika datang ke camp sana, dia bilang bahwa oh gue akan hidup nih. Karena ngeliatin sebuah hal-hal yang bagus. Kalau kita bicara apakah terjadi hanya di camp? Enggak. Ya, terjadi buat saya pribadi. 2006 Henry ngajakin Andre ada di bisnis Prudential. Gue ngerasa enggak lah, walaupun gue pengen punya bisnis, tapi kayaknya bisnisnya bukan insurance deh. Ya gue pengen punya bisnis yang lain, karena dulu di banking banyak nasabah adalah orang punya pabrik kain. Wah siapa tahu suatu hari gue akan diajakin join buka pabrik kain. Oke, delulu. Setahun, 6 bulan, setahun. Sampai akhirnya di tahun kedua mungkin memberanikan diri untuk meng-accept tuh. Bahwa Andre gak akan ada yang ngajakin lo kalau lo gak punya duit, lo gak punya apa. Gak akan ada orang punya pabrik kain. Dia juga punya anak. Dia punya ponakan. Gak akan ada yang ngajakin lo untuk bisnis. Jadi akhirnya di tahun 2008 punya sebuah keberanian. Bahwa iya kalau gue gak meng-accept liatin keadaan yang sekarang nih. Oke, kerjaan gak bagus, income bagus. Beberapa tahu kerja Andre zaman dulu 2007, income 29 juta sebulan. Buat gue oke, tapi datang dengan sebuah stressful yang besar sekali. Datang dengan sebuah tuntutan, tekanan, dan office hour yang sangat long hour gitu kan. Sampai akhirnya benar yang tadi Kasam bilang. Oke, punya sebuah accept. Berani untuk melihat bahwa iya ya keadaannya kalau gue begini terus nggak akan terjadi apa-apa. So, bolehkah yang baru jadi partner 3 bulan atau enggak dari awal tahun deh. Yang baru jadi partner atau baru datang ke tempat ini dari awal tahun ini bolehkah tolong angkat tangan? Siapa aja, thank you banget, thank you banget. Angkat tangannya boleh lebih tinggi, boleh. Nah oke. Nah saya appreciate teman-teman nih yang datang dari awal tahun. Karena saya tahu bahwa teman-teman ini nggak semua awalnya suka dengan bisnis asuransi. Ari sukanya yoga gitu kan ya, pilates. Tapi oke, punya sebuah keberanian melihat bahwa iya ya. Bahwa kalau gue mau punya bisnis yang financial bagus. Yang saya boleh memanage waktu dengan baik. Maka teman-teman boleh lihat itu ada di Prudential. Tepuk tangan buat teman-teman semua dong. Yang baru ada di Prudential. Wow. So akhirnya saya bersyukur ada Henry, leader Andre, yang selama 2 tahun tidak menyerah. Oke, untuk terus ngajakin gua, Andre ini bisnis bagus, Andre ini bisnis bagus. 2 tahun.
Henry tinggal di rumahnya kita zaman itu dan bilang terus menerus, Ndre ini bagus, Ndre gue enjoy ngerjain ini. Tema Greater Together ngasih tahu kita bahwa kalau kita nggak punya komunitas, oke, adalah hampir nggak mungkin kita bisa growing. Tanpa komunitas, yang kita punya hanya willpower. Dan willpower itu nggak kuat-kuat banget. Coba awal tahun mau diet apa? Awal tahun mau punya olahraga apa? 1 bulan kebanyakan udah berhenti. Tapi begitu di Legacy ada diet nih. Yang sekarang apa namanya Nil? Yang teman-teman Jakarta punya? Lighthouse. Ya, istri gue Yoke turun 7 kilo. Wah, seumur-umur saya nggak tahu kapan Yoke 7 kilo turunnya. The power of community. Karena kalau kita nggak punya komunitas, maka yang kita punya cuman willpower. Dan itu nggak kuat-kuat banget sih. Tapi bersyukur kalau di Legacy ada leader lu, ada temen lu yang terus-menerus ajakin, ceritain, ini bisnis bagus. Dan memang yang terakhir, yang ketiga, bukan yang terakhir. Butuh yang namanya, bilang bareng-bareng apa yang ketiga? Waktu. Waktu kita semangat, waktu kita ngerti, oh ya gue mau ngerubah doingnya nih. Oke, saya mau lakuin yang lebih bagus. Tapi saya pengen bilang, itu butuh yang namanya waktu. Akhirnya pengalaman Andre pribadi 3 tahun di Prudential, tahun keempat baru ingat akhirnya benar-benar punya bisnis di Prudential. Income boleh 3 digit pertama di Prudential. Dan ngasih lihat bahwa itu semua butuh yang namanya waktu. Jadi itulah tema kita Greater Together. Bahwa bareng-bareng waktu kita punya komunitas, maka saling support, saling punya terobosan. Boleh bilang kiri kanannya, that's why I need you bro, that's why I need you. Oke, wow. So inilah akhir dari 40 days of Greater Together kita. Tepuk tangan buat kita semua dong. Oke, ditutup dengan piawai, dengan asik banget. Sama Kasam yang beliau dengan rendah hati mau ceritain apa yang dialamin. Dan dia mau accept. So hari-hari ini untuk kita boleh punya teman-teman yang di luar sana punya bisnis, punya kerjaan. Ada sebuah keberanian, iya ya. Kalau saya punya keberanian untuk ngelihat bahwa kerjaan gua itu kayaknya gini-gini aja. Maka welcome ke Prudential. Yuk kita saling support bareng. Yuk kita saling maju bareng. Yuk kita growing bareng-bareng. Untuk sampai bulan November. Kita boleh kemana teman-teman? Ke Korea bareng-bareng. Oke, tepuk tangan buat kita semua dong yang bakal ke Korea bareng-bareng. So asik banget. Dan sekali lagi ini asik banget. Greater Together, dan saya mau kembaliin sama trio MC yang luar biasa hari ini. Tepuk tangan buat Sansan, Putri, dan buat Vivi. Yes. Asik banget ya. Wah, belajar banyak ya Iya. Cia. Kita mau foto bareng ya sekarang ya. Boleh teman-teman bangkit berdiri. Kasam boleh ke tengah, Kasam. Nah buat teman-teman online juga, thank you udah ikutin session hari ini ya Ci. Kita ketemu Oke. di hari Senin besok ya. Bye-bye. Sampai ketemu di Bye-bye. Cianan.